Jumpa lagi Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kalau ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Rizky Ridho jadi raja baru Liga 1. Nilai pasar tembus miliaran. Singkirkan pemain asing dan dilirik klub Jepang. Ragnar Oratmangoen mendadak menghilang. Pelatih FCV Dender akhirnya bongkar kondisi sebenarnya yang bikin cemas fans timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Rizky Ridho jadi raja baru Liga 1. Nilai pasar tembus miliaran. Singkirkan pemain asing dan dilirik klub Jepang. Perubahan mencolok terjadi di jajaran pemain paling berharga di Liga 1 Indonesia. Sosok yang kini berada di puncak bukanlah pemain asing dengan segudang pengalaman, melainkan bek muda lokal yang sedang naik daun, Rizky Ridho. Pemain belakang milik Persija Jakarta ini resmi mencatatkan diri sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di kompetisi domestik, mengungguli nama-nama asing yang sebelumnya mendominasi. Menurut data terbaru dari Transfermarkt, nilai pasar Ridho melonjak drastis hingga menyentuh angka 500.000 euro. Jika dirupiahkan, nilainya sekitar 8,6 miliar. Peningkatan ini menjadi tonggak penting dalam karirnya dan menjadi sinyal kuat bahwa bakat lokal mulai unjuk gigi dalam peta persaingan Liga 1. Dengan catatan ini, Ridho menyalip nama beken seperti Alexis Messidoro dari Dewa United yang sebelumnya sempat duduk di puncak. Peningkatan tajam nilai pasar Ridho tak terjadi secara kebetulan. Konsistensinya di lapangan, kepemimpinan yang mulai terlihat meski usianya baru 23 tahun, serta peran vital di lini belakang Persija menjadi faktor utama. Ia tak hanya tampil impresif di level klub, tapi juga membawa pengaruh besar di skuad timnas Indonesia. Performa apiknya di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bahkan membuat namanya mulai digosipkan bakal digait klub-klub luar negeri, termasuk dari Liga Jepang yang terkenal kompetitif. Di bawah Ridho, gelandang Persebaya Surabaya asal Meksiko, Francisco Rivera, menyusul dengan nilai pasar 450.000 euro. Rivera tetap menunjukkan performa yang stabil dan menjadi ancaman nyata di lini tengah Persebaya. Namun jarak nilainya kini mulai terlihat, menandakan Ridho tengah melaju sendirian sebagai aset paling mahal di tanah air. Sementara itu, penurunan terjadi pada Alexis Messidoro. Meski tetap bermain apik, beberapa cedera kecil dan performa yang tidak seimpresif musim lalu membuat nilainya turun menjadi sekitar 6,6 miliar rupiah. Ia kini duduk di posisi ketiga bersama Yuran Fernandes dari PSM dan Mark Lok dari Persib Bandung, yang masing-masing memiliki nilai pasar serupa. Nilai pasar sendiri bukan sekadar angka. Ia mencerminkan sejauh mana pemain dihargai di mata publik dan pasar global, terkait performa, usia, potensi, hingga rekam cedera. Dalam konteks ini, Ridho adalah contoh bagaimana kerja keras dan performa stabil bisa membawa pemain lokal melampaui ekspektasi. Ia bukan hanya jadi tembok kokoh di belakang, tetapi kini juga simbol dari kebangkitan generasi muda sepak bola Indonesia. Persija tentu menyadari bahwa mereka sedang memegang aset berharga. Ridho dikontrak hingga pertengahan 2026, dan bukan tak mungkin, klub akan berjuang keras mempertahankannya jika tawaran dari luar negeri benar-benar datang. Di sisi lain, peluang bermain di luar negeri bisa menjadi batu loncatan emas bagi Ridho, baik untuk karir pribadinya maupun demi mengangkat nama Indonesia di pentas global. Kini, sorotan ada padanya. Dengan pencapaian ini, Ridho harus mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang. Nilai pasar bisa naik, tapi juga bisa turun jika tak diimbangi dengan performa. Namun melihat perkembangan pesatnya sejauh ini, harapan besar mulai ditaruh di pundaknya. Ia bukan sekadar bek andal, tetapi juga simbol harapan bahwa pemain lokal bisa jadi bintang utama di tengah dominasi pemain asing di Liga 1. Dan mungkin, dalam waktu tak lama lagi, kita akan menyaksikan Rizky Ridho bukan hanya bersinar di Jakarta, tetapi juga berlaga di stadion-stadion besar Asia, atau bahkan Eropa, membawa kebanggaan bagi sepak bola Indonesia. Ragnar Oratmangoen mendadak menghilang. Pelatih FCV Dender akhirnya bongkar kondisi sebenarnya yang bikin cemas fans timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Belgia, tepatnya dari klub FCV Dender. Ragnar Oratmangoen, winger andalan yang juga menjadi harapan besar timnas Indonesia, mendadak menghilang dari daftar susunan pemain dalam 4 laga penting babak playoff Liga Pro Belgia. Ketidakhadirannya tak pelak memunculkan banyak spekulasi, mulai dari cedera, masalah pribadi, hingga konflik internal. Namun teka-teki itu akhirnya terjawab melalui pernyataan langsung sang pelatih.
Beberapa laga krusial telah dijalani FCV Dender tanpa kehadiran Ragnar. Bahkan dalam pertandingan yang cukup menentukan melawan Westerlo, KV Mechelen, Standard Liège, dan O Leuven, nama Ragnar tidak tercantum sama sekali dalam daftar pemain. Ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan fans. Terlebih karena fase playoff merupakan momen penentu apakah Dender bisa mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Dalam situasi genting seperti itu, absennya pemain utama tentu jadi sorotan tajam. Pelatih FCV Dender, Vincent Eufraert, akhirnya buka suara untuk menjawab kegelisahan publik. Ia menegaskan bahwa Ragnar Oratmangoen tidak bermain bukan karena alasan teknis atau kedisiplinan, melainkan karena alasan medis. Sang pemain sedang berjuang melawan infeksi virus yang membuatnya belum dalam kondisi layak untuk kembali ke lapangan. Eufraert tak menyebutkan secara detail virus apa yang menyerang, tapi ia menegaskan bahwa Ragnar tengah fokus menjalani pemulihan dan belum bisa memperkuat tim dalam waktu dekat. Kondisi ini tentu bukan hanya menjadi kerugian bagi Dender, tetapi juga menyulut kekhawatiran dari para pendukung Garuda. Ragnar adalah salah satu pemain naturalisasi yang disiapkan untuk memperkuat Indonesia dalam sejumlah agenda penting, termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera berlangsung. Ketidakhadirannya di level klub berpotensi memengaruhi kondisi fisiknya di level timnas, terutama jika proses pemulihan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Penampilan terakhir Ragnar terjadi pada pertengahan Maret 2025 saat FCV Dender kalah tipis dari KV Mechelen. Sejak saat itu, tak ada lagi kabar keikutsertaannya dalam pertandingan. Satu-satunya informasi resmi hanya datang dari pernyataan pelatih yang juga tak terlalu gamblang mengenai durasi pemulihannya. Sementara itu, klub juga enggan mengumbar detail medis, menambah misteri di balik absennya salah satu pemain kunci mereka. Sejak bergabung dengan Dender pada Agustus 2024, Ragnar sebenarnya menunjukkan kontribusi yang cukup stabil. Meski hanya mencetak 1 gol dalam 21 laga, kehadirannya di sisi sayap kerap menjadi pemecah kebuntuan dengan kecepatan dan kemampuan individualnya. Ia adalah tipikal pemain yang tak selalu mencolok lewat angka statistik, tetapi perannya dalam membongkar pertahanan lawan sangat signifikan. Maka tak heran, absennya langsung terasa dalam dinamika permainan Dender di babak playoff ini. Kini, Ragnar tengah berpacu dengan waktu. Selain dibutuhkan untuk memperkuat FCV Dender yang masih mengejar posisi di Eropa, ia juga menjadi bagian dari proyek besar Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Banyak yang berharap ia bisa segera pulih total agar siap tempur dalam agenda internasional yang semakin padat. Terlebih lagi, atmosfer sepak bola Indonesia sedang panas-panasnya usai lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Ragnar jelas sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini depan Garuda. Namun di balik semua itu, proses pemulihan harus tetap menjadi prioritas. Tidak sedikit kasus di dunia sepak bola di mana pemain justru memperparah kondisinya karena terburu-buru kembali bermain. Ragnar harus benar-benar fit agar bisa kembali tampil optimal, baik untuk klub maupun negara. Mental kuat dan ketangguhan yang selama ini melekat padanya diharapkan bisa membantunya melalui fase sulit ini. Untuk sekarang, para fans hanya bisa menunggu dan berharap. Ragnar Oratmangoen bukan sekadar pemain naturalisasi biasa. Ia adalah simbol harapan baru dalam tubuh Timnas Indonesia. Mari kita doakan yang terbaik, agar ia segera pulih dan kembali mengguncang lapangan hijau dengan aksi-aksi khasnya. Sebab Garuda sedang terbang tinggi, dan kita ingin Ragnar ikut mengepakkan sayap bersamanya. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.